Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai salah satu topik yang akan saya bahas untuk memenuhi salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu ilmu dakwah. Akan tetapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah, saya Dwi Ayuning Tias, mahasiswi program studi Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Nah, apa sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Saya akan membahas mengenai teknik kimia di dalam Al-Quran. Masa iya teknik kimia dibahas dalam Al-Quran? Mari kita lihat nih. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 3 subbab, yaitu yang pertama akan saya mulai mengenai apa itu dakwah, lalu kita menuju materi inti, yaitu apa sih hubungannya teknik kimia sama Al-Quran itu. Nah, saya juga akan memberikan beberapa contoh dan ayat-ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan dunia teknik kimia. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu dakwah. Nah, ini pasti teman-teman udah sangat familiar dengan kata-kata dakwah. Apa sih dakwah itu? Di sini saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja apa itu dakwah. Jadi, dakwah itu merupakan salah satu kegiatan kita, di mana kita itu mengajak orang-orang sekeliling kita untuk menuju kebaikan, dan kita juga mengingatkan mereka untuk menjauhi keburukan-keburukan, untuk menjauhi larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar kita bisa menuju ke jalannya Allah gitu, agar kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah sendiri ini disebutkan juga di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, di mana penggalan ayatnya yang berbunyi yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini merupakan arti yang sesungguhnya dari dakwah. Nah, apakah dakwah itu hanya di dalam bidang agama saja? Apakah dakwah itu hanya dalam bidang ibadah saja? Enggak. Kita bisa berdakwah sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita miliki gitu. Contohnya, teman-teman mempunyai kemampuan yang lebih dalam bidang matematika. Teman-teman bisa berdakwah, teman-teman bisa menyebarkan ilmu matematika teman-teman itu kepada orang-orang yang mungkin lebih membutuhkan mengenai matematika itu sendiri. Jadi nggak selalu tentang agama gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih, apa sih hubungannya teknik kimia sama Al-Quran tuh? Apa? Emang ada hubungannya gitu. Nah, tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik kimia itu sendiri. Jadi, teknik kimia itu merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari mengenai proses-proses kimia, mengenai produksi barang-barang, bahan-bahan yang nantinya akan menjadi sebuah produk, baik itu dalam skala kecil ataupun skala besar. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai bagaimana itu pabrik, bagaimana inputnya pabrik, gimana isinya pabrik, bagaimana outputnya pabrik nanti, itu akan dipelajari di teknik kimia sendiri. Nah, selanjutnya nih, hubungannya teknik kimia nih apa nih sama Al-Quran nih? Nah, oke, kita lanjut. Intinya nih, apa hubungannya teknik kimia sama Al-Quran nih? Nah, di sini kita perlu tahu dulu bahwa teknik kimia itu tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran. Akan tetapi kita dapat menemukannya secara tersirat. Gimana caranya? Kita lihat tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi kita bisa menghubungkannya dengan hal-hal yang kita inginkan gitu. Seperti contohnya ini teknik kimia nih. Apa nih hal-hal yang berkaitan dengan teknik kimia tetapi diatur dalam Al-Quran? Itu maksudnya teman-teman. Nah,
Nah, untuk contoh-contoh dari bidang teknik kimia yang berkaitan sama Al-Quran itu apa? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh sekaligus dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dunia teknik kimia. Oke, lanjut. Akan memberikan beberapa saja. Yang pertama nih, mengenai fenomena alam, sungai mengalir. Kenapa itu masuk ke dalam teknik kimia? Karena merupakan salah satu aliran fluida, di mana diatur di dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang bunyinya Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia memberikan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Di sini, di dalam teknik kimia, kenapa dua lautan itu tidak menyatu? Karena kepolaran dua fluida tersebut, kepolaran dua air tersebut berbeda, maka mereka tidak akan bertemu, gitu teman-teman. Selanjutnya ada di pengolahan besi. Nah, di sini bisa ditemukan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalang fuhu hatta idza ja'alahu naro qala atuni ufri alaihi kitro. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Nah, hubungannya sama teknik kimia apa nih? Seperti yang saya katakan tadi, teknik kimia itu belajar mengenai pabrik. Nah, pasti di dalam pabrik itu kan ada alat-alatnya, alat-alat yang terbuat dari besi. Nah, di situ kita hubungkan nih, pembuatan alat-alat itu kan termasuk ke dalam pengolahan besi. Nah, berarti kita bisa menghubungkan bahwa pembuatan alat-alat pabrik itu merupakan salah satu dari pengolahan besi. Nah, untuk contohnya selanjutnya tentang apa nih? Tentang senyawa. Di dalam teknik kimia kita akan belajar mengenai banyak banget senyawa. Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu senyawa alkohol. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 46 sampai 47, Bayda aladdatil lisyaribin, la fiha ghulu wala hum anha yunzafun. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam homer itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. Di sini kita bisa melihat dari segi teknik kimia, kita bisa melihat dari segi agama juga nih teman-teman. Di dalam dunia ini nih, alkohol itu akan memabukkan. Itu karena alkohol itu mengandung senyawa yang bisa membuat mabuk. Akan tetapi alkohol di surga nanti akan sangat berbeda karena alkohol itu istimewa. Kenapa? Warnanya akan bening, putih, bersih, bahkan lebih dari susu, dan tidak akan memabukkan orang yang meminum. Itu adalah kelebihan dari alkohol di surga nanti. Selanjutnya mengenai campuran. Campuran juga dibahas di dalam Al-Quran. Contohnya campuran air dan tanah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 41. Au yusbihama uha wauron falang tastati alahu tolaba. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi. Di sini kita menggarisbawahi airnya menjadi surut ke dalam tanah. Air tersebut sudah bersatu bersama tanah, sudah menjadi sebuah campuran. Yang bagaimanapun kita, dengan cara apapun kita untuk mengambil air lagi, untuk mengambil air itu lagi, tidak akan bisa. Karena apa? Sudah bercampur dengan tanah. Nah, jadi itu teman-teman beberapa contoh mengenai dunia teknik kimia yang berkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, apa sih yang kita dapat dari penjelasan saya? Penjelasan yang mungkin sedikit bisa ditangkap lah ya sama teman-teman semua. Nah, yang pertama, teman-teman hendaklah berdakwah walaupun itu hanya sekecil biji
zarah, sekecil atom. Karena sedikit ilmu yang teman-teman bagi itu akan menghasilkan pahala yang mungkin akan berlipat ganda bagi teman-teman semuanya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengatur segala hal yang ada dalam dunia ini, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi percayalah, apapun yang kalian temui di dunia ini, apa yang kalian temui dalam hidup kalian itu udah ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hendaklah kita semua, kita sama-sama merealisasikan kandungan-kandungan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita, di bidang keahlian kita. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan itu senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga mendapatkan syafaatnya nanti karena kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada kesempatan kali ini begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mengambil baiknya saja, karena buruknya itu datang dari diri saya sendiri dan baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.